Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Shalom teman-teman, apa kabar malam ini? Shalom, Kak. Puji Tuhan. Hai, silakan boleh unmute untuk menyapa satu dengan yang lainnya. Shalom. Halo semua. Halo. Semoga teman-teman semua selalu baik dan diberkati kesehatan oleh Tuhan. Amin. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam ibadah remaja dan pemuda Gembus Mesias di minggu kedua di bulan September 2021. Untuk ibadah hari ini, kita akan dilayani oleh saya sendiri sebagai liturgos, Kak Nita sebagai GIC Slide,
Lalu ada doa pembuka nanti akan dilayani oleh Adik Noren, kita minta tolong. Terus untuk doa pelayanan persembahan dan pelayanan firman akan dilayani oleh Chenia. Dan Pendeta Yori Makainsar sebagai pelayan firman Tuhan dan juga membawa kita dalam doa penutup dan berkat. Selama ibadah berlangsung, agar suasana lebih seru dan kondusif, yuk teman-teman dimohon kerelaan hati untuk dapat mengaktifkan videonya ya. Namun, agar ibadah kita tetap teduh, maka selama pujian teman-teman mohon untuk mute audionya. Teman-teman sudah siap beribadah? Siap. Oke. Sebagai tanda kalau teman-teman sudah siap beribadah, seperti yang sudah kita lakukan bersama-sama di yang lalu-lalu, rame-rame kita akan ketik di kolom Zoom, di chatnya adalah siap. Silakan bisa ketik siap di kolom chatnya Zoom. Wah ya, ayo. Kalau kita siap. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyiapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah di malam hari ini. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang Allah sendiri yang dengan setia memimpin dan mengajar dalam setiap langkah kita untuk mencapai visi dan misinya Allah dalam hidup kita. Dan malam hari ini kembali kita akan menerima berita bahagia karena Allah Bapa kita adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu. Allah ingin kita mendengarkan suaranya. Allah sudah sangat merindukan kita, untuk itu mari kita memberi diri kita masuk hadirat Tuhan dengan menyanyi dari KJ 01. Kuasanya karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kami Tuhan, membantu dan perlindungan. Dia badai menyerang, bersamanya bukan tentram. Sebabkan Tuhan semesta alam, menjagaku di siang dan malam. Dunia bersoraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabulah tifadai, gendak diringi puji dalam tembang.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada malam hari ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum dapat hadir. Engkau berkati agar di minggu yang akan datang mereka bisa ikutan berbagian untuk beribadah bersama ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Ini doa kami sudah berdoa. Amin. Dengan hati meluap, dengan syukur dan penuh sukacita, mari teman-teman kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 24. Nah, teman-teman, beberapa minggu yang lalu kita telah belajar untuk tidak malu dalam bersaksi, benar bukan ya? Beberapa teman-teman kita pun sudah memberanikan diri untuk bersaksi, dan kita mendengarkan kesaksian teman-teman begitu dahsyat dan luar biasa. Teman-teman masih ingat siapa aja yang sudah bersaksi di minggu-minggu yang lalu?
Ada siapa? Siapa teman-teman? Lupa. Ada Siska. Terus ada siapa lagi? Ada Vio. Itu Nova juga udah bersaksi. Iya benar, Nova. Nah, beberapa teman-teman kita juga sudah bersaksi. Karena teman-teman kita malam ini menarik, yaitu tentang penyediaan Tuhan. Saya yakin kita semua pasti pernah memiliki pengalaman tentang bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk keperluan kita. Mari belajar menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ya, mungkin 2 atau 3 orang lah. Kesaksian teman-teman sangat berarti karena akan meneguhkan dan menguatkan iman buat diri sendiri maupun buat teman-teman yang lain. Yuk, siapa yang mau bersaksi? Biasanya kalau udah suruh bersaksi ini pada tenggelam semua. Teman-teman, ada yang mau bersaksi teman-teman? Tidur. Oh, kok saksinya tidur ya? Yel-yel dulu Kak, biar semangat Kak. Yel-yel Kak. Iya, ayo kita yel-yel. Teman-teman siap hari ini, silakan ketik di chat dengan kata-kata siap. Ayo teman-teman, kalau teman-teman nggak tidur, berarti teman-teman bisa chat nih. Oke, ayo teman-teman. Loh, malah sayap ini gimana ya? Sayap atau siap? Sayap. Lapar berarti. Oh, saya paham. Sayap itu saya siap gitu loh. Oh, siap. Sayap, saya siap gitu. Yuk bersaksi yuk guys. Ayo. Siapa nih yang mau bersaksi? Kak Desi dulu deh, Kak Desi Kak. Ya, Kak Desi dulu ya. Diawali ya. Oke, ya dari Kak Desi dulu ya. Bersaksi mengenai penyertaan Tuhan dalam kehidupan Kak Desi, apa yang sudah Tuhan buat dalam Kak Desi, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan sampai hari ini. Ya, untuk Kak Desi sih pengalamannya hal yang mungkin ringan, yaitu sabar gitu kan. Tuhan memberikan kesabaran dan bersyukur bahwa Tuhan memberikan sabar. Kalau aku nggak sabar gitu mungkin udah nggak tahu mengenai pekerjaan, mengenai apapun permasalahan. Ya, contoh kerjaan sekian yang Kak Desi alami, sekian tahun lulus kuliah, setelah itu cari kerja gampang, oke, langsung dapat kerja, nggak nyampe berbulan-bulan atau sampai setahun gitu, udah langsung dapat kerja, lulus langsung kerja. Nah, dari proses kerja pertama itu yang memang gampang gitu, gampang. Tapi dengan berjalannya waktu itu pasti kita ingin ada peningkatan, ya kan? Nggak harus, maksudnya nggak di stagnan gitu aja di tempat gitu kan. Dan akhirnya Tuhan berikan sesuatu hal yang kepercayaan untuk naik tingkat. Ya, jadi berpindahlah pekerjaan, pindah tempat. Di tempat yang sampai saat ini Kak Desi jalani di tempat sekarang, di proses yang begitu lama untuk bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari awal. Jadi guru yang awalnya hanya guru honorer itu lama banget sampai sekian tahun, dan akhirnya itu begitu luar biasanya Tuhan menguji kesabaran sampai akhirnya banyak teman-teman, mungkin saudara juga yang nyuruh ayolah pindah, ngapain di situ terus gitu kan, toh di tempat lain juga ada gitu. Tapi ternyata Tuhan beri kesabaran dan sampai saat ini
masih tetap di tempat yang sama, dan Tuhan berikan segala sesuatunya itu indah di akhirnya. Dan akhirnya sekarang menikmati hasil Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Itu yang Kak Desi sudah sampaikan untuk kesaksian, begitu Tuhan kasih kesabaran sampai Kak Desi bisa mendapatkan hasil yang saat ini bisa dicapai. Yang dulu mungkin hanya mungkin prosesnya begitu berat, tapi kecil, tapi sekarang prosesnya juga berat, tapi hasil yang didapat pun juga menghasilkan yang luar biasa. Nah, itu karena proses Tuhan kasih kesabaran di dalam hidup saya untuk berproses untuk jadi orang yang kuat dan orang yang sabar. Itu yang bisa Kak Desi sampaikan untuk kesaksian, bahwa Tuhan kasih kesabaran yang luar biasa dan begitu cobaan yang luar biasa juga dari banyak orang, tapi percaya bahwa yang saya pilih itulah yang terbaik. Mungkin yang bisa aku sampaikan ke teman-teman juga. Mungkin teman-teman yang lain punya sesuatu yang dalam hidup teman-teman itu benar-benar terberkati dalam hidupnya. Mungkin pendidikan atau kehidupan sehari-hari atau pertemanan atau keluarga. Ya, mungkin teman-teman bisa bersaksi. Ayo teman-teman. Kak Nita? Ini remaja mudanya atau gimana ya? Masa remaja pemudanya cuma gitu berdua? Kalau saya udah sering bersaksi ya, tapi Kak Nita udah sering banget. Teman-teman yang lain? Ika atau Noren. Kak. Yang simpel aja ya teman-teman, yang masih ingat kan pelajaran kita beberapa minggu yang lalu yang dibawain sama Kak Gunarti ya, bersaksi itu nggak harus yang kayak tadi Kak Desi sampaikan tuh kan memang perjalanannya panjang banget ya. Nah, mungkin teman-teman belum punya perjalanan sepanjang itu, it's okay. Hal-hal kecil aja lah. Hal-hal kecil. Yang membuat kita bersyukur, maksudnya kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Karena tema kita kan malam hari ini tuh ya. Mungkin kalau saya yang simpel nih ya, contohnya nih. Saya pernah, saya ini orangnya kadang mengakui bahwa kurang kurang memperhatikan tentang kendaraan. Nah, karena saya biasanya cuma naik ya, apalagi kalau misalkan naik mobil, jadi naik tidur di mobil gitu ya. Tapi kalau misalkan berangkat kantornya naik motor, ya udah berangkat, pokoknya motornya bersih, udah berangkat ngeng gitu ya. Nah, satu kali teman-teman, tapi berulang. Nah, ini karena saya kurang perhatian gitu ya. Saya nggak ngecek bensin di kendaraan saya itu nggak ada isinya. Siapa yang suka begini? Ada nggak? Jangan ditiru ya. Nah, kenapa? Karena waktu itu motor saya, bukan motor yang sekarang ya, pada waktu si motor butut yang sebelumnya tuh si speedonya tuh untuk baca bensinnya tuh udah nggak bisa nyala gitu. Sudah tahu nggak bisa nyala, nggak dicek pula gitu kan ya. Nah, ini teledor ya. Saya mengaku dulu ya, kemudian baru saya bersaksi ya. Tapi Tuhan tuh baik sekali. Ini kejadiannya berulang, makanya saya bilang selalu saya tuh amazed gitu loh, saya ditolong Tuhan itu ya, penyediaan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Perjalanan ya, saya masih berangkat pagi karena rumah saya di Menganti, sedangkan kantor saya di Pakuan City gitu ya. Udah jalan, naik motor ya sampai di Plaza Segit 8 SCTV situ ya, itu udah mungkin 1/4 jalan ya, setengah jalan belum gitu kan. Tiba-tiba, tahu kan daerah SCTV itu kan nggak rame ya, mungkin yang tahu daerah situ ya, jarang banget ada orang lewat gitu kan. Nah, tiba-tiba motor saya berhenti. Berhenti aja gitu, jedek-jedek gitu ya. Wah, ini kasus. Udah di kantor, saya harus datang on time sebenarnya, karena saya mau meeting gitu teman-teman. Nah, terus udah dong panik kan, nggak ada tukang bensin, nggak ada pom bensin, nggak ada orang lewat. Bagus. Ya ini luar biasa sekali ya. Nah,
Di situ saya selalu, aduh Tuhan minta maaf, saya nggak ngecek bensinnya hari ini gitu ya. Jadi saya biasanya langsung komunikasi sama Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan minta maaf, saya salah nih, saya nggak ngecek dulu nih. Harusnya tadi saya mampir pom dulu gitu ya untuk saya isi bensin. Nah, ajaibnya Tuhan ya, saya baru komunikasi begitu. Sekali lagi Tuhan tuh tahu kan, dan Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Datanglah Bapak Gojek, kayak gitu kan. Bapak Gojek kita tahu kan kalau dia tuh butuh untuk kejar target gitu ya teman-teman ya. Tapi enggak loh, Bapak itu melipir terus dibilang, Mbak kenapa? Habis Pak bensin saya Pak. Nah terus ya udah Mbak sini saya bantu Mbak gitu. Dibantu terus didorong, Pak gini aja deh Bapak taruh sana motornya, maksudnya bantu saya sampai di sana supaya saya bisa parkir, terus saya berangkat naik Bapak aja deh. Loh gak apa-apa saya antar sampai pom bensin, padahal pom bensin jauh banget teman-teman, mungkin ada 3 kilo gitu ya. Enggak Pak, jangan Pak, saya kasihan sama Bapak gitu kan. Terus akhirnya satu cerita, motor saya diparkir, terus saya naik Gojek gitu, diantar sama Bapak. Nah itu ada orang yang perhatian satu. Nah kisah yang kedua, makanya saya bilang berulang ya, jangan ditiru tapi teman-teman sekali lagi ya, teledornya jangan ditiru. Ya, satu kali karena saya pulang malam sekali dan pagi saya berangkat pagi sekali, saya nggak ngecek sekali lagi bensin saya. Sama kejadiannya, kali ini saya nggak lewat situ, saya lewat daerah belakang, dekatnya arah Gunung Sari situ ya. Di situ teman-teman berhentinya ya. Biasa. Nah itu rame banget. Tapi karena saking ramenya orang nggak akan pedulikan kanan kiri karena orang buru-buru ya kan. Waduh Tuhan nggak ngecek lagi, salah dah gitu. Ya udah saya tuntun gitu kan, tuntun pelan-pelan dengan kondisi yang crowded. Nah tapi hebatnya ada satu cowok gitu kan. Terus dia melipir, Mbak kenapa Mbak? Habis Mas bensinnya. Terus dia bantuin gitu kan. Yaudah Mbak, ayo Mbak saya bantuin Mbak. Dipakai kakinya di knalpot itu ya, didorong sama mereka kan. Nah, didorong sampai ke tempat orang yang jual bensin eceran gitu. Nah, dahsyatnya lagi, kok ya Tuhan tahu kalau saya tuh nggak bawa uang di kantong saya tuh jarang bawa uang cash gitu loh. Karena uang cash berapapun di kantong tuh biasanya habis gitu ya. Hari itu kebetulan saya emang benar-benar lagi nggak bawa gitu kan. Nah, Mas itu bayarin bensin saya. Nah, itu dahsyatnya ya. Aku sampai termis bagaimana Tuhan menyelamatkan ya meskipun saya teledor gitu. Nah itu teman-teman kesaksian saya ya. Sekarang giliran teman-teman, ada nggak nih satu aja untuk menutup kesaksian kita di malam hari ini? Mari teman-teman, siapa nih yang mau bersaksi? Aku Kak. Oke, thank you Xenia. Silakan. Waktu udah 1 tahun yang lalu mungkin ya, mulai sekolah online gitu. Jadi kan di rumah memang nggak pasang wifi, jadi pakai paketanku sendiri gitu. Nah, emang kalau pakai paketan sendiri itu kan kadang suka boros, suka cepet habis gitu ya. Apalagi kan sekarang itu aku tuh suka buka IG gitu, buka YouTube, jadi sering kemakan paketan banyak gitu. Nah, terus suatu malam gitu ya, itu ada pemberitahuan notif gitu, paketan Anda tinggal segini, tinggal sedikit lah. Terus habis itu aku mikir loh, waduh, mau habis gitu, posisi besok mau sekolah. Terus ya udah nggak ngecek lagi. Lah pas besok itu aku buat pakai Zoom, pakai Google Meet gitu, buat Google itu kok bisa. Aku nggak sadar, terus aja tak pakai gitu. Loh kok bisa? Kan kemarin tuh waktu malam itu sudah ada pemberitahuan masuk gitu ya SMS. Ternyata pas besoknya, mungkin lusa itu baru aku cek di SMS gitu, ternyata paketan Anda itu banyak, mungkin sekitar 5 giga atau 6 giga gitu. Terus aku langsung bilang dalam hati, ini siapa yang ngirim gitu, nggak ada yang tahu nomorku. Ya mungkin ini dari Tuhan gitu ya. Tuhan tahu anaknya butuh, jadi Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan gitu. Mungkin waktu itu aku juga khawatir gitu ya, duh gimana ya Tuhan kalau habis pasti kan juga nggak murah buat beli paketan gitu. Tapi Tuhan sudah menyediakannya buat aku gitu. Banyak sih waktu itu, mahal lah, 5 giga Telkomsel itu sekitar berapa gitu harganya, tapi tiba-tiba ya ada di HP ku itu paketannya. Jadi dari sini tuh aku bersyukur gitu ya, mungkin langsung berdoa, langsung bersyukur, langsung bilang ke Tuhan, terima kasih Tuhan, karena tiba-tiba ya berkat Tuhan itu datang.
saya nggak tahu sampai hari ini, nggak tahu siapa yang ngirim pulsa itu, karena nggak ada yang tahu nomorku yang buat beli paketan ini. Udah, sekian kesaksian saya. Oke, terima kasih Xenia. Ya, itulah ya luar biasanya Tuhan gitu kan. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Dia menyediakan segala keperluan kita tepat pada waktunya. Oke. Kita akan masuk dalam persembahan dan persiapan firman. Di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Sebab Allah yang terlebih dulu kita menyediakan segala sesuatu bagi kita, bawalah persembahanmu, berikan yang terbaik, maka Allah akan mencurahkan berkat-Nya kepada kita sekalian. Persembahan teman-teman dapat dikumpulkan melalui bendahara gereja atau dapat dikumpulkan berupa transfer ke rekening yang terdapat di layar. Untuk pujian di malam hari ini, untuk persembahan, yaitu kita nyanyikan Bila Topang Keras Melana Hidup. Silakan, Sandy. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, bila mana pada malam hari ini kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui Zoom ibadah remaja pemuda ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memberikan persembahan pada malam hari ini. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, kiranya persembahan ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu, terutama di Gereja Gemis Mesia Surabaya ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman, kiranya firman yang akan disampaikan bisa menjadi pedoman hidup kami Tuhan, bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, mari kita membaca dari kitab Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke 11.
ayat yang ya. Baik, saya akan membacakan. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ulat jika ia meminta ikan? Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Firman Allah berkata, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara terkasih, dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini merupakan rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Dan dalam Matius ini, Yesus mengajarkan perihal berdoa. Saudara-saudara, ada kata mintalah, carilah, ketoklah. Ini merupakan kata perintah. Mengapa Yesus memerintahkan kita untuk kita berdoa? Karena doa itu sebuah kebutuhan. Kita sangat membutuhkan doa. Kenapa? Karena kita ini hidup bergantung kepada Tuhan. Kita ini hidup punya banyak masalah dalam kehidupan kita. Sehingga doa itu sebuah kebutuhan. Doa itu juga sebuah kepentingan. Karena itu merupakan perintah. Tidak bisa tidak. Kita harus melakukan doa itu. Karena itu perintah. Doa merupakan kewajiban. Karena tanpa doa, iman kita akan mati. Karena doa mengoneksikan kita atau membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Tanpa doa, kita tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Itu sebabnya doa itu wajib kita lakukan sebagai orang yang percaya. Karena doa itu seperti telepon. Kita bisa berkomunikasi dengan teman kita. Misalnya saya dengan Nita bisa berkomunikasi karena dia punya nomor telepon saya dan saya punya nomor teleponnya dia. Sehingga kita bisa terjadi komunikasi dua arah. Saudara, doa itu seperti telepon. Kita bisa terkoneksi dengan Tuhan kalau kita percaya kepada Yesus. Kita akan terkoneksi dengan Tuhan. Karena dasarnya adalah iman. Saudara, kita bisa masuk dalam frekuensinya Tuhan ketika kita menjadi percaya. Kenapa? Karena Efesus 1 ayat 13 berkata, pada saat kita percaya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Sehingga membuat Roh Kudus ini memimpin kita dan membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Itu sebabnya iman, doa, satu kesatuan. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah berdoa, maka iman kita perlu diragukan. Saudara, dalam hal pengabulan doa, ada dua hal yang Yesus ajarkan. Bagian yang pertama, kita lihat dalam ayat 7. Dalam ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudara, tiga kata kerja yaitu mintalah, carilah, ketoklah, itu merupakan kata kerja yang ditulis dalam bentuk imperatif. Imperatif itu tindakan yang terus-menerus. Itu artinya berdoa itu bukan hanya satu kali. Berdoa itu bukan dua kali. Berdoa itu terus-menerus harus kita lakukan.
sampai ketika Tuhan memanggil kita untuk menutup mata atau kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya doa itu penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan tapi kita tidak berdoa, maka iman kita ini perlu diragukan. Saudara, kita perhatikan kata mintalah. Mintalah itu sebuah permohonan atas sebuah kebutuhan. Jadi karena kita punya satu keperluan kepada Tuhan, punya satu keperluan dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu untuk meminta kepada Tuhan. Kan ada banyak hal yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dengan cara kita, tetapi kita bisa dapatkan dengan cara Tuhan. Saudara, ketika kita mungkin sedang menghadapi masalah-masalah keuangan, seperti tadi ada yang bersaksi, pulsanya habis gitu ya. Tuhan memberikan dia pulsa. Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Ketika kita meminta, maka Tuhan akan mendengar permohonan kita. Kenapa? Karena kita meminta sesuai dengan kebutuhan. Saudara, kata minta itu menunjukkan bahwa kita terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Itu sebabnya kita yang terbatas. Kita perlu datang kepada Tuhan yang tidak terbatas. Karena ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Kalau kita sakit, mungkin didiagnosa kita sakit kanker barangkali. Kita terbatas, kita tidak punya kemampuan. Kita ke dokter pun, dokter mungkin juga terbatas. Tapi kita punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup mengadakan apa yang tidak ada. Yang sanggup membuat sesuatu yang mustahil bagi manusia. Kita perlu meminta kepada Tuhan. Saudara, kata minta juga itu menunjukkan bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan. Karena kita punya kebutuhan di dalam hidup kita. Jadi kita perlu minta kepada Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita memiliki kebutuhan, mungkin kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang sedang memiliki satu kebutuhan pasangan hidup. Lalu kemudian dia sudah tebar pesona barangkali, tapi kok belum ada yang lirik-lirik. Mungkin begitu. Ya. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita perlu bergantung kepada Dia untuk kita meminta kepada Tuhan. Saya ingat ada satu buku tentang pasangan hidup. Saya lupa bukunya. Kalau tidak salah, saya lupa judul bukunya. Tapi ceritanya begini. Ada satu orang perempuan, dia meminta jodoh kepada Tuhan. Lalu ketika dia meminta kepada Tuhan, dia tuliskan semua ciri-ciri yang dia butuhkan. Dan dia imani, dia tempel di depan kaca, setiap dia cermin, dia imani bahwa Tuhan, Engkau pasti memberikan aku jodoh seperti yang aku minta ini. Semua kriterianya benar-benar bagus untuk Tuhan. Dia minta orang yang takut Tuhan, dia minta orang yang selalu menyenangkan Tuhan, dan dia minta orang yang bertanggung jawab. Saudara, satu saat ada satu rombongan pemusik gerejawi datang ke gerejanya untuk mengadakan konser. Lalu tiba-tiba ada satu orang pemuda melihat dia. Dia katakan, wah, ini jodohku. Saudara, kemudian yang pria ini datang kepada wanita ini, dan wanita ini kaget. Ketika pria itu mendekati dan pria itu menyatakan cinta, wanita ini kaget. Apa yang dia minta kepada Tuhan itu persis seperti apa yang dia tulis di kaca di dalam kamarnya. Saudara, meminta itu tidak salah. Tergantung yang memberi. Ketika dia mau memberikan, itu hak dia. Dia punya hak prerogatif untuk menjawab doa kita. Dan dia juga punya hak untuk tidak menjawab doa kita. Tetapi apa yang kita minta ketika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, kata minta itu juga menunjukkan bahwa kita ini penuh dengan kekurangan. Sehingga kita perlu meminta. Itu sebabnya kita yang punya kekurangan, kita minta pada yang punya kelebihan. Kita minta kepada yang punya kuasa, yang punya seluruh bumi ini.
Kalau kita minta kepada manusia, mungkin dia baik kepada kita, tapi bisa saja dia ceritakan kita di belakang. Kalau kita minta kepada manusia, mungkin saja dia bisa baik kepada kita hari ini, tetapi besok mungkin dia akan benci sama kita. Karena manusia kadang-kadang bisa berubah-ubah hatinya. Lalu kemudian kita melihat kata carilah. Kata carilah menunjukkan sebuah keseriusan bahwa kita benar-benar perlu mencari Tuhan. Orang yang serius mencari Tuhan, dia tidak hanya datang satu kali, tapi dia datang berkali-kali. Di dalam Lukas 18 kita melihat ada satu orang janda. Dia datang kepada hakim yang lalim, dia meminta kepada hakim itu. Dia bilang begini, hakim yang lalim, tolonglah saya. Saya punya kasus. Tolong selesaikan. Saudara tahu, hakim yang lalim ini tidak mau tolong dia. Karena dia tidak disokong, dia tidak dibayar, dia tidak mau menolong. Tetapi janda ini terus-menerus datang kepada hakim yang lalim itu. Hakim yang tidak takut Tuhan. Hakim yang kalau dibayar, dia akan luluskan perkara orang. Walaupun orang itu salah. Lalu kemudian karena janda ini terus-menerus datang kepada dia, akhirnya dia bosan. Ketika dia bosan, lalu dia katakan kepada janda itu, udahlah, saya akan selesaikan perkaramu. Saya capek hadapi kamu. Setiap saat kamu datang minta-minta kepada saya. Lalu Yesus katakan dalam perumpamaan itu, kalau hakim yang lalim itu saja mau menolong, apalagi Tuhan. Itu sebabnya mari kita cari dengan serius Tuhan Allah kita yang hidup. Saudara, satu saat ada seorang pengkhotbah terkenal dulu, dia sering berkhotbah di satu persekutuan yang lain di Surabaya. Orangnya sudah tua sekarang, dia Chinese, namanya Esther Caroline. Dia spesialisasinya pelayanan di luka-luka batin. Lalu suatu saat Ibu Esther Caroline ini ketika dia masih muda, dia diizinkan kuliah di Amerika, dia ngambil S2 di Amerika. S2 teologi. Ketika dia sampai di Amerika, dia bilang begini, Tuhan, mumpung aku di Amerika, aku kepingin Tuhan ke Israel. Ini kerinduanku, ini harapanku yang sangat besar. Lalu tiap hari dia berdoa, dia terus mencari Tuhan. Tuhan tolonglah, 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 dan seterusnya. Hingga suatu saat, Ibu Esther Caroline ini jatuh di kamar mandi. Pada saat dia masuk ke kamar mandi, tiba-tiba lampu di dalam apartemennya itu mati. Dan dia jatuh di dalam kamar mandi. Pada saat dia jatuh di kamar mandi, giginya ini patah yang bagian depan. Lalu dia katakan begini, aduh gimana ya, saya ini hamba Tuhan. Kalau saya berkhotbah lalu gigi saya patah, gimana penampilan saya di hadapan orang? Orang pasti akan melihat giginya dan orang akan terganggu ketika dia khotbah. Lalu kemudian dia datang ke rumah sakit, dia tanya berapa pengobatan untuk memperbaiki giginya yang patah ini. Itu terlalu mahal. Dia bilang, waduh saya nggak punya uang. Lalu kemudian, singkat cerita, dia punya teman yang ada di Amerika, tapi di negara bagian yang lain, gitu ya. Dia hitung-hitung kalau dia berobat di negara tempat dia ada, lalu kemudian dengan jumlah yang cukup besar, dia katakan, aduh, kayaknya saya nggak mampu. Tapi kalau saya naik pesawat ke negara bagian ini, sepertinya uang saya tidak keluar banyak karena saya gratis di situ untuk memperbaiki gigi saya. Lalu dia katakan, ya udahlah, saya pergi ke negara itu. Dia naik pesawat. Lalu karena peristiwa dia jatuh dan giginya patah ini sampai di Indonesia, dan banyak teman-teman juga yang di luar negeri yang tahu kasusnya dia, banyak yang menyumbang. Banyak yang memberikan uang kepada dia. Lalu saudara tahu, uang yang terkumpul yang diberikan ke dia, itu cukup untuk dia pergi, bahkan lebih untuk dia pergi ke Israel. Dia bilang Tuhan itu unik kadang-kadang dalam menjawab doanya. Doa yang dia minta untuk dia ke Israel dengan jumlah uang tertentu, dia tidak punya. Tapi Tuhan menjawab doanya dengan cara Tuhan. Walaupun kadang-kadang
sedikit tegang membuat seseorang dalam menanti jawaban Tuhan. Tapi Tuhan pasti mendengar doa kita dan Tuhan akan memberi. Lalu yang selanjutnya kita lihat kata ketoklah. Ketoklah ini merupakan tindakan kita yang serius yang perlu kita lakukan untuk mengetok pintu surga atau mengetok pintu hati Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita ini berdoa, kita kurang serius. Kita ini kurang semangat. Kita ini tidak pandai mencari hati Tuhan. Gitu ya. Saya mau kasih tahu bahwa begini. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, sebenarnya doa Bapa kami itu terbagi 4 bagian. Yang pertama disebut bahwa ayat apa itu? Ayat 9. Ayat 9, ayat 10. Itu bicara soal penyembahan. Ada apa namanya di situ istilahnya himne. Nah, pada saat kita datang di hadirat Tuhan, Tuhan mau itu kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia sebelum kita masuk di dalam permohonan. Karena dalam doa Bapa kami itu Yesus ajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu sebuah himne. Jadi kita harus naikkan semacam mazmur di hadapan Tuhan untuk kita meninggikan Dia. Sehingga ketika hati Tuhan digerakkan, lalu kemudian kita menaikkan permohonan kita, maka Tuhan akan menjawab permohonan kita. Itu sebabnya kita harus pandai mencari hati Tuhan. Kita harus pandai menggerakkan hati Tuhan sampai Tuhan tergerak. Saudara, suatu saat ada satu orang pengkhotbah namanya Robert Layarden. Robert Layarden ini ketika dia usia 7 tahun, rohnya ini diangkat naik ke surga. Lalu kemudian pada saat dia naik ke surga, dia diperlihatkan Tuhan ada satu ruangan itu seujung mata panjangnya dan seujung mata lebarnya. Nah, saudara tahu nggak? Waktu dia diangkat ke surga dan dia lihat ruangan itu, dia tanya kepada Yesus. Dia bilang, Yesus, ini ruangan apa? Yesus katakan, ini gudang berkat-berkat. Saudara tahu? Di situ dia katakan apa? Di situ ada mata yang baru. Jadi kalau saudara mengalami masalah di dalam mata saudara, berdoalah supaya Tuhan memberikan mata yang baru. Di situ ada jantung yang baru. Ketika saudara mengalami jantung yang mungkin bermasalah, saudara bisa minta kepada Tuhan untuk memberikan jantung yang baru. Di situ ada uang, di situ ada apa dan sebagainya. Saudara, Tuhan menyediakan itu untuk kita semuanya. Saudara tahu ketika Yesus berkata kepada Robert Layarden ini, Yesus sambil menangis. Dia katakan begini, aku kasihan dengan umatku di bumi, karena mereka tidak pernah meminta sampai memperoleh. Mereka hanya berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Aku bukan tidak menjawab, tetapi aku sedang melihat iman mereka. Aku sedang melihat hati mereka. Tetapi ketika aku baru mau menjawab, mereka sudah tidak percaya kepada aku. Aku terpaksa mengambil kembali itu. Dan saudara tahu, ketika Yesus berbicara itu, dia menangis. Karena betapa sakitnya hati Tuhan. Karena dia tidak dipercayai. Padahal Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih. Waktu saya baca kesaksian itu, wow. Iman saya terangkat dan saya selalu belajar untuk percaya kepada Tuhan. Saudara tahu, saya kuliah mulai dari S1 sampai S2, semua mujizat. Semua hasil doa. Setiap saya mau berangkat kuliah, kebutuhan saya ketika secara khusus ketika saya kuliah di Bandung, saya ngambil S2 khusus konseling. Lalu kemudian setiap saya mau berangkat, saya butuh uang 7 juta setiap kali saya harus berangkat. Saudara tahu?
Saya tidak ada sponsor. Ketika saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, saya kepingin kuliah, ambil S2. Saya kepingin memperdalam di bidang konseling. Dan apa yang terjadi? Saya bilang begini, Tuhan, kalau seandainya pada saat tanggal pendaftaran saya diberkati, saya mau percaya bahwa itu rencana Tuhan. Saya akan daftar. Saudara, betul. Ketika pada saat tanggal pendaftaran, saya ada berkat di dalam rekening saya. Lalu saya mendaftar. Pada saat saya mau berangkat, saya tidak punya uang. Saudara, lalu tiba-tiba saya punya uang hanya 1,5 juta, sementara saya butuh dana kurang lebih 7 juta. Tiba-tiba ada satu orang kawan, sebenarnya dia hanya seorang guru gitu ya. Tetapi justru orang-orang sederhana yang kadang-kadang Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah itu peduli kepada kita. Karena kalau orang kaya yang menolong kita, kita anggap biasa saja, dia punya kelebihan. Tapi kalau orang yang hidupnya biasa-biasa saja, lalu dia menolong kita dengan jumlah duit yang lumayan, kita merasa bahwa betapa ajaibnya Tuhan. Lalu teman saya ini, dia datang ke saya, dia memberikan saya amplop saat itu. Dan dia katakan, Kak Yori, kami ingin mendukung Kak Yori kuliah di Bandung. Saudara, dia kasih saya tidak banyak, hanya 500.000. Itu kurang lebih lah biaya untuk saya naik kereta. Pada saat itu saya mau mampir ke Jakarta karena saya janjian dengan ponakan saya di sana. Saya bilang saya mau main di mereka senang karena saya akan main ke sana. Saya bilang, oke, sebelum saya berangkat ke Bandung, saya akan main ke sana. Saudara, kekurangan uang saya doa begini. Tuhan, saya percaya Tuhan akan cukupkan saya dalam perjalanan. Saya tidak tahu dengan cara apa. Apakah saya ketemu orang di atas kereta? Ataukah saya ketemu orang di Jakarta? Ataukah saya mungkin ketika sampai di Bandung, Tuhan buat mujizat. Tapi saya mau melangkah dengan iman. Saudara tahu nggak? Ketika saya sampai di Jakarta 1 minggu lamanya, saya bermain dengan ponakan-ponakan saya di sana. Ponakan dari bapaknya itu sepupu saya, sepupu sudah jauh gitu ya, tapi saya cukup dekat dengan mereka. Tapi sepupu saya ini orang pelit. Nah, hingga satu saat saya sudah 1 minggu, saya sudah mau berangkat ke Bandung. Pada saat saya mau berangkat ke Bandung, saya sempat merenungkan begini pagi-pagi di depan koper saya ketika saya mau memasukkan pakaian-pakaian saya. Saya bilang begini, Tuhan, kok Tuhan belum buat mujizat ya? Tapi saya percaya Tuhan pasti buat mujizat. Mungkin di Bandung Tuhan akan buat. Udah, saya lipat pakaian saya mau masukkan di koper, saya siap-siap mau berangkat karena saya rencana akan diantar ke terminal. Saudara, ketika saya sudah selesai lipat pakaian saya, sudah selesai saya atur dalam koper, tiba-tiba sepupu saya datang. Sepupu saya ini orangnya perhitungan. Dia 10.000 pun dia tidak akan kasih kalau dia karena memang orangnya seperti itu gitu ya. Singkat cerita, dia datang ke saya lalu dia taruh segepok uang di atas koper saya. Saya kaget bukan main karena saya tahu ini sepupu saya orangnya bukan orang yang murah hati. Itu di luar prediksi saya, gitu ya. Lalu kemudian orang ini, sepupu saya ini, dia taruh uang segepok. Wah, saya kaget juga. Saya nggak mau hitung di depan dia karena bagi saya, wah ini kok kayak terlalu gimana-gimana gitu ya. Jadi saya bilang, aduh terima kasih banyak. Saya tanya kepada dia, kenapa kok kamu tiba-tiba kasih saya uang sebanyak ini? Dia katakan, tadi malam saya berdoa waktu mau tidur. Di hati saya seperti ada suara yang katakan, kasih uangmu ke Yori. Kasih uangmu ke Yori. Saudara, dia langsung buka lemarinya. Dia lihat uang di dalam lemari sekian juta. Lalu dia katakan, sepertinya ini tidak cukup. Dia pagi-pagi sekali ke ATM, ambil duit lagi. Dia tambahkan, lalu dia kasih ke saya semuanya. Saudara,
Hari itu saya melihat betapa baiknya Tuhan. Ketika saya sungguh-sungguh mengetok pintu hatinya. Ketika saya sungguh-sungguh datang kepada dia dan meminta belas kasihannya. Saudara, Tuhan menolong tepat waktunya. Sehingga saya boleh berangkat ke Bandung, saya boleh kuliah, dan saya selesai. Kemudian selanjutnya lagi, setiap semester saya datang lagi untuk kuliah lagi, dan semua penuh dengan mujizat. Saya melihat bahwa ketika kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, pengharapan itu tidak mengecewakan. Itu sebabnya mintalah, karena Bapa menyediakan kepada kita yang terbaik. Bagian yang kedua kita lihat di dalam ayat 10 sampai 11. Ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Kalau dia mau mati saja untuk saudara dan saya, mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara, itu satu peristiwa yang spektakuler. Satu peristiwa yang luar biasa. Apalagi hanya untuk menjawab doa. Itu kecil di hadapan Tuhan. Itu perkara yang sederhana di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau kita percaya bahwa dia Allah yang penuh kasih. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara, ia memberikan kepada kita yang terbaik menurut Tuhan. Bukan terbaik menurut kita. Ia memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan sesuatu yang bersifat keinginan kita. Itu sebabnya tema kita pada malam hari ini, Bapa menyediakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang bagaimana? Apakah yang tidak baik kita minta lalu Tuhan memberikan kepada kita? Tentu tidak. Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik menurut Tuhan. Memang banyak hal, segala sesuatu. Tetapi kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu harus sesuai dengan hati Tuhan. Harus sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan. Kita perlu mempelajari, kita perlu merenungkan supaya kita tahu mana kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Karena jika kita punya janji Tuhan, maka kita perlu memegang janji itu. Sehingga ketika kita mengklaim janji itu, Tuhan akan menjawab doa kita. Karena kita berdoa sesuai dengan janji. Kalau Tuhan menjanjikan bahwa kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan, maka kita tidak perlu takut dengan masa depan kita. Kita tidak perlu takut dengan pasangan hidup. Kita tidak perlu takut dengan hari esok, dengan apa yang akan terjadi. Mungkin banyak orang yang sulit dapat pekerjaan karena semakin hari semakin banyak sarjana yang menganggur. Tapi saya mau yakinkan, anak-anak Tuhan diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya kita perlu percaya bahwa Allah itu mengasihi kita sehingga ketika kita berdoa, Ia pasti mengabulkan doa kita. Saudara, dalam pembacaan kita tadi ada dikatakan yang baik. Yang baik itu dalam bahasa Yunaninya agathos. Agathos itu yang baik, artinya yang baik dan bermanfaat. Nah, kalau kita minta sesuatu yang baik dan bermanfaat, maka Tuhan pasti menjawab doa kita. Kalau kita minta sesuatu yang baik dan berkenan di mata Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab doa kita. Kalau kita berdoa sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan, maka Tuhan pasti menjawab doa kita. Simpel bukan?
Nah, kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan, mungkin beberapa hal yang perlu kita lihat. Pertama, bisa jadi Tuhan bilang tidak. Yang kedua, Tuhan katakan belum waktunya. Nanti dulu. Sabar ya. Gitu. Itu sebabnya kita perlu tahu janji Tuhan. Kita perlu tahu waktu Tuhan. Kita perlu tahu kapan Tuhan bisa menjawab doa kita. Mungkin itu cukup rahasia. Kita bisa tahu jawaban Tuhan. Bahwa, oh, belum waktunya. Karena saya sudah berdoa dan Tuhan belum memberikan. Saya mau kasih kesaksian teman saya. Suatu saat dia berdoa pasangan hidup. Hingga dia sudah usia 50 tahun. Sempat dia mau usia-usia 40 tahun, sempat dia mau pergi ke negeri Belanda. Dia bilang karena di Eropa itu wanita-wanita Asia sangat dicari, sangat disukai oleh pria-pria Eropa. Lalu dia mau pergi ke Belanda, dia mau cari jodoh di sana. Dan memang banyak wanita-wanita Indonesia menikah sama orang Jerman. Sepupu saya menikah sama orang Jerman. Banyak. Karena wanita-wanita Asia itu disenangi di Eropa. Lalu kemudian, ternyata dia tidak jadi pergi. Pada saat sekian puluh tahun gitu, lalu kemudian dia baru tahu. Ternyata ponakan-ponakannya itu dia harus pelihara karena papa mamanya berpisah. Dan papanya agak sedikit bermasalah di dalam kejiwaannya setelah bercerai dengan istrinya. Dan ternyata teman saya yang harus membesarkan anak-anak ini. Di situ baru dia katakan, saya baru tahu kenapa Tuhan tidak memberikan saya pasangan. Ternyata Tuhan punya tujuan dan saya baru lihat, saya baru sadar bahwa ini tujuan. Saudara, kadang-kadang ketika kita berdoa dan Tuhan tidak jawab, Tuhan mungkin punya tujuan yang lain. Kita tidak perlu kecewa. Karena apa yang terbaik menurut Tuhan, itu pasti yang terbaik menurut kita. Kita ini hanya mampu melihat saat ini, tapi Tuhan mampu melihat ke depan. Sehingga dia perlu menjaga kita dengan baik. Dia tidak mau memberikan kita kecelakaan. Dia bukan merancangkan kita kecelakaan, tapi dia merancangkan damai sejahtera bagi kita. Sehingga ketika kita meminta sesuatu yang kita tidak tahu bahwa itu bisa menjebak kita, Tuhan akan tidak menjawab itu. Tuhan hanya memberikan kita sesuai dengan apa yang dia tahu itu terbaik bagi kita. Karena dia begitu mengasihi. Itu sebabnya berdoalah kepada Tuhan. Mintalah, carilah, ketoklah. Kenapa kita harus berdoa? Karena dia pun mengasihi. Dia sangat mengasihi kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan. Amin. Saya kembalikan ke liturgi. Ya, terima kasih Kak Yori. Ya, begitu luar biasa ya teman-teman. Tuhan yang begitu dahsyat. Tuhan punya segalanya. Kalau dengan cara kita berdoa, kita meminta pada Tuhan, mari kita berdoa pada Tuhan sungguh-sungguh bahwa apa yang kita perlukan Tuhan pasti akan memberikan. Tapi belum tentu apa yang kita butuhkan itu sesuai dengan harapan Tuhan. Benar ya teman-teman? Jadi kalau kita membutuhkan gitu, kita meminta pada Tuhan. Tapi seperti yang Kak Yori tadi bilang, apa yang teman-teman minta itu Tuhan belum kehendaki. Atau tunggu dulu, nanti dulu, sabar. Pasti ada saatnya. Kalau Tuhan menguji dari kesabaran kita. Kalau kita sabar, kita menanti bahwa doa-doa kita akan terwujud oleh Tuhan. Kalau kita sudah kesabaran kita teruji oleh Tuhan, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dengan hasilnya kita berdoa dengan meminta, Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Memang waktu manusia itu beda dengan waktu Tuhan. Tapi dari situlah bahwa kita melihat, Tuhan melihat bahwa umatnya itu benar-benar sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan dengan luar biasa. Ya, terima kasih untuk Kak Yori atas pelayanan firman Tuhan di malam hari ini.
Kiranya Tuhan senantiasa memberikan Kak bersama keluarga di Amin. dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari. Amin. Malam ini kembali kita belajar tentang kasih Allah bagi kita, yaitu Allah mampu dan mau menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dia hanya ingin kita datang dan memintanya dengan tulus, selayaknya anak meminta kepada bapaknya. Dalam Matius 7 ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Mengakhiri ibadah kita malam ini, mari kita memujikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setia.
kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat. Di chat sudah ada beberapa pokok doa, Kak Yori. Yang pertama ada persiapan teman-teman untuk tatap muka bersekolah. Lalu yang kedua ulang tahun Pian di tanggal 8. Lalu yang ketiga mohon doa untuk Papa dari Juan dalam proses penyembuhan yang posisi sekarang ada di Manado. Lalu yang terakhir adalah persiapan offline ke ibadah besok. Saya berikan ke Kak Yori. Masih unmute, Kak Yori. Tuhan, kami mau bersyukur malam hari ini karena kami tahu Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih karena Engkau terus bersama kami, Engkau menyertai kami, Engkau menopang kami, dan Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami. Di saat kami lemah, Engkau kuatkan kami. Di saat kami terjatuh, Engkau angkat kami, Tuhan. Sehingga kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur meskipun kami hanya beberapa orang saja berkumpul, tetapi tidak mengurangi sukacita kami bersama Tuhan. Dan malam hari ini juga kami mau berdoa, Tuhan, bagi teman-teman yang sedang mengadakan persiapan anak-anak pembelajaran tatap muka. Fian yang juga berhari ulang tahun tanggal 8. Tuhan, mari Engkau sertai mereka. Mereka yang sedang siap-siap untuk mulai sekolah tatap muka, supaya Engkau menyertai mereka, Engkau lindungi mereka, Tuhan, sehingga mereka terjaga dan terlepas dari virus COVID yang bisa saja menyerang mereka. Kami juga berdoa bagi Fian yang berhari ulang tahun tanggal 8, supaya Engkau memberkati dia, Engkau terus memberikan dia semangat, sukacita, dan memberi pengertian di dalam hatinya, bahwa ketika Tuhan menambahkan usia di dalam hatinya, dia tahu bahwa Tuhan punya rencana atas hidupnya, supaya dia boleh hidup menyenangkan Tuhan, dia boleh hidup memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Edison yang saat ini tengah menjalani terapi karena stroke ringan, yang saat ini berada di Manado. Tuhan, Kau mau tolong supaya Bapak Edison Engkau sertai, Engkau pakai Tuhan mereka yang mengadakan terapi terhadap Bapak Edison, sehingga dia boleh cepat mengalami pemulihan. Bahkan obat-obat yang dia minum Tuhan juga pakai, sehingga setiap obat yang dia minum membuat segala hal yang menghambat pergerakan di dalam tubuhnya boleh kembali normal. Kami minta supaya Tuhan ikut campur tangan dan menyembuhkan Bapak Edison. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan ibadah offline besok untuk gereja Gemis Mesias, supaya Engkau ikut campur tangan, sehingga tidak ada gangguan di dalam jaringan internet. Kau juga pakai setiap pemimpin pujian, bahkan yang membawakan firman Tuhan, Kau urapi dia, sehingga setiap jemaat yang mendengar diberkati. Setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan dapat menangkap dengan baik tanpa satu hambatan karena jaringan. Dan kami berdoa setiap mereka yang hadir dalam ibadah offline besok, semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah meskipun ini secara offline. Tetapi tidak mengurangi bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Karena Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Engkau Allah yang selalu menyertai kami.
Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Teman-teman pemuda, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti ibadah di malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang bertugas di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terus setia dan datang kembali pada ibadah minggu depan yang akan dilaksanakan pada Sabtu 18 September 2021. Dan teman-teman yang akan melayani adalah Liturgos Xenia Sihombing, PIC screen saya sendiri. Pelayan firman ada Kak Helvina Tindage Panjaitan. Persiapkan dirimu untuk pelayanan minggu depan. Oke, ya, selamat ulang tahun kepada Kian Akula di 8 September 2021. Doa kami semakin setia di dalam Tuhan, selalu diberkati untuk menjadi terang, garam, serta berdampak di tengah pergaulan dan keluarga. Terus berpegang teguh pada janji Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati. Sebelum berpisah, seperti biasa, kita berfoto bersama. Kali ini kita akan bergaya apa ya? Karena hari ini temanya meminta dengan berdoa, mari kita bergayanya berdoa. Oke, silakan teman-teman. Ayo, silakan dibuka videonya.